Meluatnya praktek-praktek mafia tanah yang diduga melibatkan oknum-oknum pejabat, mulai di tingkat Kelurahan Pakis Banyuwangi, BPAT, hingga BPN Banyuwangi, telah menampakkan adanya benang merah yang dirangkai nyaris sempurna, sehingga dengan mudahnya mampu melahirkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB secara gaib. Dengan berbekal SHGB gaib tersebut, sontak menyerobot dan berusaha menguasai tanah seluas 2 hektar lebih milik Bu Nur Khotimah di lingkungan kerajaan Kelurahan Pakis Banyuwangi. Bukan hanya itu, dengan arogannya pihak penyerobot juga membangun pagar berkeliling meski tanpa mengantongi surat izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Lebih ironis lagi, beragam tanaman dan pepohonan hasil jerih payah keluarga ditebang dan dijual begitu saja kepada oknum tertentu. Padahal sesuai dokumen yang ada, tanah tersebut sudah ada pemiliknya yang sah, sebagaimana tertuang dalam Petok nomor 4 tahun 1956. Namun beruntunglah masih ada orang-orang yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah tersebut. Mereka tak mau diam berpangku tangan. Bahkan satu persatu dengan lantang mulai bersuara, bersumpah akan menjadi saksi kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami sudah mencoba untuk menyajikan 2 kali episode di mana di tempat saya berdiri ini ada sebuah problematika tentang sengketa tanah, di mana ini dipicu adanya sertifikat HGB yang lahir secara gaib. Nah, oleh tim ditengarai ada sebuah permainan oknum-oknum yang bermain tentu saja dengan mafia tanah. Nah, beserta oknum-oknum yang berwenang, mulai dari tingkat kelurahan Pakis, kemudian BPAT hingga ke kantor BPN. Seperti yang Anda lihat ini, coba kita akan mendekat lagi ya untuk biar lebih jelas. Nah, ini kita bisa melihat secara detail bahwasanya ada sebuah pagar ini yang dibangun dengan mendasarkan sertifikat HGB gaib. Nah, kamera bisa melihat ini bagaimana panjangnya pagar-pagar ini. Padahal seperti yang dokumen kami temukan, ada pemilik tanah ini, di mana bahwa tanah ini yang seluas 2 hektar lebih ini miliknya Bu Nur Khotimah, yaitu anaknya Pak Saleh. Nah, seperti yang sudah kami temukan bahwasanya ada petok dengan nomor 4 ini tertera tahun 1956. Namun anehnya tiba-tiba pada tahun 2017 lahir sertifikat HGB secara gaib. Padahal sebelumnya kalau kita flashback tahun 2010 itu pernah ada yang namanya HGB, tapi sudah mati. Nah, ini uniknya
tentu saja lahirnya kembali sebuah HGB gaib ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bincang-bincang dengan seorang narasumber yang tahu riwayatnya ini seperti apa, kita akan nemuin. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa HGB yang dimiliki oleh seorang oknum hingga berani membangun pagar seperti ini seluas 2 hektar lebih, justru menariknya tanpa adanya didukung oleh BBG, izin BBG, yaitu persetujuan bangunan gedung. Baik, saya akan bincang-bincang seperti apa sih riwayatnya tanah ini. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwasanya nomor 4 tahun 56. Saya akan menemui seorang narasumber yang dekat dengan keluarga almarhum Pak Saleh dan yang saat ini merupakan satu lingkaran keluarga dengan Bu Nur Khotimah. Mari kita temui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Amin ya. Pak Amin ini kan Pak? Pak Mustafa Kamal. Pak Mustafa Kamal. Wih, namanya Kamal. Iya. Pak Amin. Iya. Saya kebetulan kan dapat info bahwa jenengan ini adalah yang tahu persis riwayat tanah ini. Iya, tahu. Ini. Kalau saya boleh tahu, Bapak. Iya, monggo. Ini kan tanah ini kalau dalam petok kan tertulis nama Pak Saleh, almarhum ya, yang punya anak namanya Bu Nur. Cucu. Cucu ya. Oh, nggih. Oke. Bener nggak tanah ini miliknya Pak Saleh? Benar. Benar ya. Iya, benar. Saya lahir di sini kok, benar tahu persis saya. Oh gitu. Terus apa namanya? Kayak luas 2 hektar lebih ya. 2 hektar 165. Luasannya ya. 20.165. Kalau rumah ini miliknya siapa nempati, Pak? Bu Nur Khotimah. Bu Nur Khotimah. Ya. Pak, jenengan di sini nggak apa-apa, Pak? Di sini, Pak. Monggo, Pak, di sini, Pak. Di sini, Pak. Nah, ngoten. Bu Nur Khotimah nempati untuk warung ya. Iya, warung. Status Bu Nur Khotimah dengan hubungannya Pak Saleh itu hubungan bagaimana, Pak? Cucu. Oh, cucu ya. Ibu... Kebetulan Bu Nur Khotimah cucu tertua. Oh, cucu tertua. Iya. Berapa saudara? Bu Nur Khotimah 3. 3. Ya. Di mana aja tinggalnya, Pak? Di sini yang Rakil, yang nomor 2 di Kelatak. Oh, Kelatak ya. Kelatak. Terus gini, Pak. Iya. Ini kan kalau yang saya baca di petok itu di situ ada atas nama Pak Saleh. Kalau nggak salah petoknya nomor 4 tahun 56 ya. Pak, katanya tetangga orang sini, Pak, dulu di sini ini kan banyak pohon-pohon, Pak ya. Pohon apa aja dulu, Pak? Macam-macam, Pak. Ada pohon duit batu, pohon kelapa, juga tanaman-tanaman, jagung. Pokoknya segala macam palawija ada sini. Singkong, pisang. Oh, lengkap ya? Iya, lengkap. Jenengan bisa, Pak, menghadap ke sini, menghadap kamera, Pak. Jadi santai mawon nggih. Terus kok bisa nggak ada, gimana ceritanya, Pak? Nggak ada pengerusakan kemarin, Pak. Pengerusakan. Iya, Oke. Bicara pengerusakan sekarang, Pak. Iya. Tadi saya dalam pembukaan menceritakan bahwa ada pagar yang dibangun oleh oknum-oknum karena merasa memiliki sertifikat HGB. Nah, HGB itu tahun 2017 kalau nggak salah. Padahal sebelumnya kan sudah pernah ada, cuman orangnya kan nggak pernah tahu di sini kan gitu. Terus sepengetahuan Pak Amin sekarang, kalau memang benar ini miliknya Bu Nur Khotimah sebagai turunan atau ahli waris dari Pak Saleh, ini gimana ceritanya, Pak? Ya, Bu Nur Khotimah itu menempati sudah puluhan tahun, bahkan mulai lahir sampai besar di sini. Cocok tanam sama suaminya, sama dulu bapaknya, terus diganti
ganti menantunya sama Bu Nur Khotimah bercocok tanam di sini. Oh gitu, untuk dinanami Iya. di tanah kosong Kosong ini ya. ini penghasilan buat sehari-hari ya, dari ini buat panen pisang, kadang daun pisang dijual gitu. Oh gitu ya, untuk Iya. memenuhi kebutuhan Sehari-hari. sehari-hari. Oke, hubungan Pak Amin dengan keluarga Pak Saleh Iya. atau saat ini Bu Nur Khotimah, Iya. hubungan seperti apa, Pak? Ya saya sama ibunya Bu Nur Khotimah masih saudara. Oh gitu, Iya. itu. Tapi Pak Amin tahu ya kalau ada petok atas nama Pak Saleh nomor 4 tahun 56 itu ya, tahu ya? Tahu. Oh Tahu gitu. Terus apa yang bisa diceritakan Pak Saleh itu menempati di sini mulai tahun berapa, Pak? Kalau nggak salah itu Pak Saleh itu tahun zaman Bung Karno di sini. Cuman Bung Dapat Karno. alas dia ya. Ya, sehingga petok muncul Iya, tahun 56 itu. 56 Iya. itu. Mm-mm. Dulu beliaunya itu guru ngaji di sini. Oh gitu. Iya, saya juga termasuk muridnya. Oh, muridnya Iya, beliau iya, ya. iya. Terus bapaknya Pak Saleh almarhum juga tempat di sini ya. Bapaknya enggak kayak. Terus Kalau yang anaknya Pak Saleh, Pak Usnan itu bapaknya Bu Nur Khotimah. oh gitu. Iya, Pak Saleh itu ninggalnya tahun berapa, Pak? tahun 80. Tahun 80. Iya, Dalam usia? tua udah Pak, sekitar 80-an gitu, sudah lebih gitu ya. Oke. Iya, Kalau terus anaknya siapa? Anaknya Pak Saleh, iya. Pak siapa tadi? Pak Usnan. Pak Usnan. Iya, Itu juga masih hidup atau sudah meninggal? sudah meninggal. Sudah meninggal tahun berapa, Pak? Tahun 2013. Di mana dulu tempatnya? Apakah juga sama di sini atau di Dulu mana? tuh rumahnya di sini, sekitar sini. Oh. Beliau itu sudah gak kuat tani, pindah sini, Hmm. terus sama remaja sini, asalnya lapangan ini, Hmm. lapor ke Pak Usnan, Pak Usnan Minta daripada izin. ya minta izin, daripada tanah lapangan ini nggak dipakai, lebih baik dimanfaatkan untuk anak-anak sepak bola. Kata Pak Usnan, ya sudah, saya tahu tuh riwayatnya lapangan ini. Ya, cuma Pak Usnan ini nanam di pinggir-pinggir lapangan ini, beliau sudah nggak kuat sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Terus ada tanah kosong, Iya. hanya diizinkan untuk pemuda Iya. sini untuk jadikan Iya, lapangan lapangan sepak bola. sepak bola. Pak Amin sendiri tahun berapa lahirnya, Pak? Tahun 68. Tahun 68 ya. Tapi tahu banyak ya soal di Tahu sini ya. saya. Oke, Pak Amin, jika memang Pak Amin ini benar-benar tahu Iya. bagaimana riwayatnya Bu Nur Khotimah, Iya. kemudian Pak Usnan, Iya. kemudian Pak Saleh dan Pak Saleh. seterusnya di sini. Apakah beliau-beliau semua itu memang lahir, tumbuh berkembang dan hidup di sini, Pak? Iya, kalau Pak Saleh enggak kayak Pak Saleh itu memang dari merantau ke Babat Alas. Kalau Pak Usnan, Pak Bu Nur Khotimah ya lahir di sini. Oh gitu. Iya. Setelah Pak Saleh beliau Iya. tahun 56 mendapatkan sertifikat Iya, itu iya. atas penguasaan tanah ini. Iya, gitu. penguasaan fisik. Oke. Iya. Sekarang begini, Pak. Setelah cerita soal riwayat seperti ini, Pak Amin berarti tahu dong. Iya. Tiba-tiba ada orang yang mengklaim menyerobot tahu. seolah-olah sebagai pemilik Iya. karena ada terbit sertifikat HGB. Betul ya? HGB Goib ya. HGB gaib itu Iya. karena Iya. lainnya tiba-tiba. Iya. Nah, terus Pak Amin karena tinggal di sini, Iya. pernah dengar atau pernah tahu nggak ada pihak-pihak tertentu Ya. menghubungi keluarga Bu Nur Khotimah, kemudian minta tanda tangan atau memberitahu bahwa ini sudah ada sertifikat HGB atau bagaimana, Pak? Tidak ada, tidak pernah. ada ya. Pak Anu sampai BPN tidak pernah gitu. Kan kalau saya tahu ya sejarahnya sertifikat kan harus ada pengukuran. Mm-mm. Nggak ada pengukuran sama sekali dari BPN tahun awal itu kalau nggak salah tahun 90 nggak ada. Saya di sini terus kok. Oh gitu ya. Ya. Nggak ada. Tapi kok diketahui ini ada luasan 2 hektar lebih itu, Pak? Ya itu gaib itu namanya. Berapa persisnya tadi, Pak? 2 hektar berapa? Ya kalau di HGB-nya itu 18.000. Kalau menurut pokoknya 165. Meter Iya. persegi. Iya. 2 hektar
Lebih ya. 165. Artinya memang walaupun telah lahir sertifikat HGBGIP, Iya. namun bukan berarti itu artinya lebih awal meminta persetujuan dari pihak Bu Nur Khotimah ada, gitu nggak ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Sama warga seharusnya kan yang saya ketahui itu kalau sejarah bikin sertifikat tanda tangan warga nggak ada. Sama warga sini nggak ada. Kamera bisa lebih dekat lagi nggak apa-apa, lebih dekat lagi nggak apa-apa. Terus gini Pak, Iya. sekarang pertanyaannya Pak, seperti Pak Amin ketahui, sekarang pagar sudah mengitari Iya. luasan tanah Iya. 2 hektar lebih, pohon-pohon di dalam Ditumbang semua, apa dibabat. babat semua ya. Iya. Terus apa reaksi Bu Nur Khotimah beserta keluarga termasuk jenengan terhadap adanya pihak lain yang menyerobot dan ingin menguasai, Pak? Ya pihak keluarga dan saya termasuk RT berharap ini diusut pihak kepolisian itu. Terutama tanaman-tanaman ini rusak semua, dicuri lagi. Waktu itu ya. Ada pembelinya, Pak? Ada, saya tahu. Oh, tahu ya? Iya. Berapa banyak itu, Pak? Kalau nggak salah 5 atau 4 pickup di bawah. Ada penadanya Iya. berarti ya. Berarti dalam hal ini Pak Amin berserta keluarga Bu Nur Khotimah siap nanti akan melawan, Pak ya? Iya, siap. Selain Pak Amin, Pak, Iya. selain Pak Amin yang tahu sejarahnya ini, Pak Adirasa namanya. Pak Dirasa Iya. tahu semua ya. Iya. Dan siap ada pihak di mana itu? Pihaknya Bu Nur Khotimah atau? Ya, Bu Nur Khotimah. Oh, siap juga akan Siap. membela ya? Siap, iya siap. Oke, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak pada pemirsa atau siapa? Ya harapan saya kepada pihak-pihak pemerintah yang terkait kepolisian ini cepat ditangani supaya hukum ditegakkan, dan semua tersangka ditangkap gitu loh. Ditangkap, diusut, Iya, pokoknya diusut, dihukum ya. dihukum secara tuntas. Pak Amin, selain Iya. saudara Iya. dengan Bu Nur Khotimah, Iya. dengar Pak Amin ini di sini menjabat Ketua RT. Ketua RT ya, Iya. Ketua RT ya. Iya. Ketua RT berarti harusnya kan ada apa-apa kan dihubungi ya. Iya. Nggak Nggak pernah ya. Padahal ini pembuatan BBG seharusnya RT kan Pagar, dihubungi. Iya. pagar. Pagar ini nggak dihubungi. Begitu ya. Iya. Jadi saya enaknya gitu aja Iya, ya. iya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan dari Pak Amin ya. Ini siapa Pak tadi Pak? Pak Mustafa Kamal. Pak Mustafa Kamal ya. Ini sudah jelas bahwa ternyata ada memang banyak yang ganjil ya. Tiba-tiba ada penguasaan tanah terhadap hak milik orang lain. Pagar-pagar sudah berdiri tegak, meluas di 2 hektar lebih, kemudian pohon-pohon tanaman dari termasuk Pak Nanam almarhum juga ya. Iya, almarhum. Pak Usnan yang Pak Usnan, nanam juga iya, ya. Pak Usnan. Ini Terus babat. di mertuanya ini, manantunya. Iya, sama Bu Nur Khotimah. Gitu ya. Iya. Oke, saya akan menelusuri terus siapa saja yang tahu sejarahnya ini akan saya temui untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat semakin paham dan juga terpenting pihak-pihak atau oknum-oknum yang telah melakukan rekayasa hingga lahirnya sertifikat HGB itu segera diusut, karena kami juga menemukan beberapa bukti lain yang secara bertahap akan kami ungkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih.